Nama aku Aufa Jamilah Gardera, bisa dipanggil Aufa. Aku mahasiswi program studi pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. NPM aku 130 110 190 030. Nah, pada hari ini aku mau ngejelasin sebuah topik yang sangat relevan nih bagi kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira ada yang tahu nggak aku membahas apa? Mungkin teman-teman udah pada ngeliat ya dari judulnya. Bener banget, hari ini aku bakal ngejelasin tentang tidur. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa kita harus tidur? Mungkin bakal banyak yang jawab, ya karena ngantuk dong. Nah, tapi kalian tahu nggak sih kalau ternyata tuh kita butuh tidur. Kira-kira kenapa ya? Ternyata banyak banget loh manfaat yang bisa didapatkan dari tidur yang cukup. Nah, langsung aja ya, kita akan mulai ke pembahasannya. Yang pertama, energy conservation. Kita harus menjaga energi kita. Pada saat kita tidur, kalori yang dibutuhkan oleh tubuh akan berkurang karena laju metabolisme pada saat kita tidur pun akan menurun. Nah, menurut penelitian, 8 jam tidur pada manusia akan mengurangi sekitar 35% energi yang dibutuhkan pada saat kita bangun. Nah, menurut teori ini, tujuan utama dari tidur adalah untuk mengurangi kebutuhan energi kita pada siang dan malam hari. Yang kedua, cellular restoration. Pada saat kita tidur, sel-sel yang ada di dalam tubuh kita akan memperbaiki diri dan juga beregenerasi. Nah, pada saat kita tidur ini juga akan terjadi proses-proses yang sangat penting bagi tubuh, seperti perbaikan otot, pertumbuhan jaringan, sintesis protein, dan pelepasan hormon. Yang ketiga, berpengaruh pada brain function. Nah, menurut teori brain plasticity, pada saat kita tidur, sel-sel saraf akan tersusun ulang untuk mengatur fungsi otak kita. Nah, ada sistem yang dinamakan sistem glimfatik yang tugasnya adalah untuk membersihkan racun-racun di sistem saraf pusat, sehingga saat kita bangun, otak kita menjadi lebih segar dan dapat bekerja dengan baik. Nah, ternyata pada saat kita tidur juga akan ada fungsi konsolidasi memori yang terjadi. Nah, jadi memori-memori baru yang dibutuhkan untuk disimpan lebih lama akan diubah menjadi memori jangka panjang pada otak. Nah, selain penyimpanan memori, ada juga nih fungsi-fungsi otak yang dapat berfungsi dengan baik apabila kita tidur dengan cukup, seperti kemampuan untuk belajar, problem solving, decision making, kreativitas, dan juga kemampuan untuk fokus dan konsentrasi. Yang keempat, emotional well-being. Nah, ini masih ada hubungannya nih sama fungsi otak yang tadi. Ternyata, pada saat kita tidur, itu juga dapat membantu kita dalam menjaga kestabilan emosi kita loh. Nah, pada saat kita tidur, aktivitas otak yang mengatur emosi akan menjadi lebih aktif sehingga dapat mengatur fungsi otak yang sehat dan stabilitas emosi. Contohnya pada bagian amigdala yang terletak di bagian lobus temporal. Dia akan merespons pada rasa ketakutan sehingga akan aktif pada saat kita menghadapi suatu ancaman atau berada di situasi yang membuat kita tertekan. Nah, apabila kita tidur yang cukup, amigdala ini akan merespon secara adaptif. Namun apabila kita kekurangan tidur, amigdala ini akan merespon secara berlebihan yang sudah tidak normal. Nah, makanya kita perlu banget tidur yang cukup. Selain itu, tidur yang cukup ini juga sering dihubungkan dengan kesehatan mental loh. Ternyata tidur yang cukup dapat membantu kita untuk menjaga kesehatan mental. Yang kelima, weight maintenance. Kalian tahu nggak sih, ternyata pada saat kita tidur, itu juga akan mengatur kadar hormon yang mengatur rasa lapar kita, seperti ghrelin yang fungsinya untuk meningkatkan nafsu makan, dan juga leptin yang fungsinya untuk menimbulkan rasa kenyang setelah kita makan. Nah, pada saat kita tidur, hormon ghrelinnya itu akan menurun karena kalori yang dibutuhkan juga lebih sedikit dibandingkan pada saat kita bangun. Namun, apabila kita kekurangan tidur, hormon ghrelinnya ini malah akan meningkat dan hormon leptinnya akan menurun. Nah, ketidakseimbangan energi ini bisa menimbulkan risiko naiknya berat badan akibat kalori yang dikonsumsinya pun jadi lebih banyak. Makanya, kekurangan tidur secara kronis dapat meningkatkan risiko terkenanya penyakit seperti obesitas, sindrom metabolik, dan diabetes mellitus tipe 2.
Yang keenam, proper insulin function. Insulin ini adalah hormon yang tugasnya untuk meregulasi kadar glukosa dalam darah agar sel-sel dapat menggunakannya sebagai energi yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, tapi apabila terjadi resistensi insulin, sel-sel ini tidak dapat merespons dengan baik terhadap hormon insulin sehingga kadar glukosa dalam darah dapat meningkat. Dan apabila sudah terlalu tinggi kadar glukosanya, maka dapat terjadi diabetes mellitus tipe 2. Nah, tidur yang cukup ini dapat membantu dan menjaga agar resistensi insulin ini tidak terjadi, sehingga sel-sel dapat tetap sehat dan berfungsi dengan baik dalam ambilan glukosanya. Yang ketujuh, immunity. Mungkin kalian juga udah sering dengar atau kalian udah tahu bahwa respons imun yang sehat dan kuat itu juga dipengaruhi oleh tidur yang cukup. Karena apabila kita kekurangan tidur, respons imun terhadap patogen akan melemah. Nah, pada saat kita tidur, tubuh akan memproduksi sitokin, yaitu protein yang berperan pada proses inflamasi. Misalnya pada saat kita terkena infeksi. Nah, nanti respons imun yang dihasilkan ini akan melawan agen penyebab infeksi yang ada dalam tubuh kita. Makanya pada saat kita sakit, biasanya kita diminta untuk istirahat yang cukup, tidur yang cukup, itu agar respons imun terhadap patogennya dapat termaksimalkan. Yang kedelapan, heart health atau kesehatan jantung. Nah, sebenarnya alasan utama mengapa tidur bisa berpengaruh terhadap kesehatan jantung itu masih dalam penelitian. Namun memang apabila kita kekurangan tidur, itu dapat menjadi faktor risiko yang dapat membahayakan kesehatan jantung kita, seperti teradanya risiko hipertensi ataupun penyakit kardiovaskular lainnya. Oke, sekarang kita udah tahu nih kenapa kita harus tidur. Tapi berapa lama sih tidur yang kita butuhkan? Nah, tentunya bagi tiap rentang usia, durasi tidur yang dibutuhkan pun juga berbeda-beda. Namun untuk orang dewasa, rata-rata durasi tidur yang direkomendasikan adalah sekitar 7-9 jam dalam sehari. Nah, untuk selengkapnya kalian bisa cek di tabel berikut. Nah, jadi sekarang udah tahu kan kenapa kita butuh tidur. Dan sekarang kita juga udah tahu berapa sih waktu yang direkomendasikan untuk kita tidur sesuai dengan rentang usia kita masing-masing. Yap, intinya tidur yang cukup sangat berpengaruh untuk menjaga kesehatan kita, baik fisik maupun mental, dan tentunya juga akan berpengaruh terhadap kualitas hidup kita. Nggak mau kan kalau misalkan kita sepelein tidur sekarang, tapi nanti pas tua sakit-sakitan, gimana? Nggak mau kan? Makanya teman-teman, jangan lupa tidur yang cukup ya. Oke, sekian video dari aku hari ini. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang menonton. Silahkan like, comment, dan share apabila kalian merasa video ini berguna bagi kalian. Terima kasih.